Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gayatri Agustin Kabibaryani, mahasiswi dari Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas untuk ujian akhir semester saya dalam mata kuliah Sistem Informasi Pemasaran. Di sini saya akan menyampaikan analisis saya tentang KFC. Kentucky Fried Chicken atau yang biasa dikenal dengan KFC ini didirikan oleh Kolonel Harold Sanders yang lahir pada 9 September 1890 pada usia 65. KFC merupakan salah satu bisnis terbesar global industri pelayanan makanan dan secara luas dikenal di seluruh dunia sebagai wajah Kolonel Sanders. Setiap tahun lebih dari 1 miliar chicken dinner KFC dilayani menampilkan Colonel Finger Licking Good spesial resep. Saat ini Colonel telah menyebar industrinya untuk lebih dari 80 negara dan teritori di seluruh dunia. Dengan teknik memasak khusus, Sanders Station menjadi terkenal dan ia diakui untuk masakan yang luar biasa oleh gubernur pada waktu itu. Ruby Levin pada tahun 1935 ketika ia membuat Kentucky Colonel, maka nama Kolonel Sanders pada tahun 1939 Kolonel Sanders Restoran memenangkan teratas di Duncan's Adventure in Good Eating. Setelah startup luar biasa pada tahun 1952, Kolonel meyakinkan dirinya selama sisa hidupnya kepada usaha waralaba ayam. Untuk menyebarkan resepnya yang terkenal, ia membentang negara di mobilnya dari usaha kecil di Kentucky untuk memasak dengan ayam untuk pemilik restoran dan karyawannya. Begitu banyak restoran setuju bahwa dengan tahun 1964, Kolonel telah lebih dari 600 outlet waralaba di Amerika Serikat dan Kanada untuk ayam. Juga pada tahun 1964, Kolonel Sanders memutuskan untuk menjual bunga di Amerika Serikat perusahaan untuk perubahan kecil hanya dengan $2 juta untuk faksi kecil investor seperti John Y. Brown Jr., gubernur Kentucky dari tahun 1980 sampai 1984. Namun Kolonel Sanders terus menjadi juru bicara publik KFC dan pada tahun 1976 ia diangkat menjadi kedua di dunia selebriti paling diidentifikasi oleh survei independen. Dengan kelompok baru ini, investor melaksanakan corporation KFC diperluas dan matang dengan cepat. Corporation terdaftar pada New York Stock Exchange pada 16 Januari 1969. Hanya 3 tahun setelah itu, pergi publik pada 17 Maret 1966. Kemudian setelah perusahaan KFC diakuisisi oleh Hellblend Inc. pada 8 Juli 1971 untuk 285 miliar US. Perusahaan berkembang menjadi memiliki 3.500 waralaba dan restoran di seluruh dunia. Adapun KFC Indonesia, pada PT Fast Food Indonesia Tbk adalah pemilik tunggal waralaba KFC di Indonesia. Didirikan oleh Glacier Group pada tahun 1978 sebagai pihak pertama yang memperoleh waralaba KFC untuk Indonesia. Perseroan mengawali operasi restoran pertamanya pada bulan Oktober 1979 di Jalan Melawai, Jakarta, dan telah memperoleh sukses. Kesuksesan outlet ini kemudian diikuti dengan pembukaan outlet-outlet selanjutnya di Jakarta dan perluasan area cakupan hingga ke kota-kota besar lain di Indonesia. Antara lain Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, dan Manado. Keberhasilan yang terus diraih dalam pengembangan merek menjadikan KFC sebagai bisnis waralaba cepat saji yang dikenal luas dan dominan di Indonesia. Bergabungnya Salim Group sebagai pemenang saham utama telah meningkatkan pengembangan perseroan pada tahun 1990.
dan pada tahun 1993 terdaftar sebagai emiten di Bursa Efek Jakarta sebagai langkah untuk semakin mendorong pertumbuhannya. Kepemilikan saham mayoritas pada saat ini adalah 79,6% dengan pendistribusian 43,8% kepada PT Galuh Pertama, 35,8% kepada PT Mega Era Raharja dari Salim Group. Sementara saham minoritasnya yaitu pada 20,4% didistribusikan kepada publik dan koperasi. Perseroan memperoleh hak waralaba KFC dari Yum Restoran Internasional atau disingkat YRI, sebuah badan usaha milik Yum Brand Institute, yaitu sebuah perusahaan pabrik di Amerika Serikat yang juga pemilik waralaba dari 4 merek ternama lainnya seperti Pizza Hut, Taco Bell, AW, dan Longshu Silver. 5 merek yang bernaung di bawah satu kepemilikan yang sama ini telah memproklamer Yummy Group sebagai fast food chains terbesar dan terbaik di dunia dalam memberikan berbagai pilihan restoran ternama, sehingga memastikan kepemimpinan yang bisnis multi-branding untuk kategori produk ayam cepat saji KFC tak terkalahkan. Adapun marketing perusahaan KFC, yang pertama, produk yang dijelaskan pada perusahaan KFC merupakan sesuatu yang bisa ditawarkan pada pasar untuk kepuasan yang diinginkan atau dibutuhkan. Keutamaan pada perusahaan ini adalah produk penjualan ayam goreng yang ditawarkan dalam berbagai bentuk. Produk utama KFC adalah bagaimana cara penggorengan yang digoreng sesuai dengan resep asli dan menawarkan ekstra crispy yang menggunakan bumbu bawang putih serta melumuri bumbu pada ayam sebelum digoreng pada standar mesin industri dapur KFC. KFC ini berfokus pada makanan yang murni dan segar dalam rangka menciptakan posisi yang berbeda dan jelas dalam pikiran pelanggan. KFC memiliki nama merek yang kuat dan mereka memimpin pasar dalam ayam goreng. Selanjutnya ada harga. Harga adalah jumlah uang yang setiap pelanggan harus membayar saat membeli produk. Lebih luasnya, harga adalah jumlah dari semua nilai-nilai yang konsumen pertukaran untuk manfaat memiliki atau menggunakan produk atau jasa. Adapun faktor demografisnya seperti usia, gender, dan ukuran rumah. Ukuran rumah ini memainkan peran penting dalam faktor demografi KFC. Umumnya mereka menargetkan seluruh keluarga, bukan orang tunggal. Ini menjadi alasan untuk makan keluarga mereka yang pada dasarnya item di bundle disajikan di tingkat nominal yang lebih murah. Yang ketiga ada menargetkan wilayah. Menargetkan wilayah gratis rumah pengiriman. Strategi mereka menyediakan pengiriman gratis rumah kantor atau rumah dalam pilihan kota aksesibilitas, mengakibatkan beberapa outlet untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitar kota. Karena gaya hidup sibuk dengan lifestyle sibuk individu kantor, perginya konsep makanan cepat saji menghemat waktu mempersiapkan makanan dan memberikan pelanggan sebuah makanan penuh dengan cepat. Adapun target pasarnya yaitu lewat lokasi, yang dimana sibuk gaya hidup individu memberikan mereka lebih banyak waktu di tempat kerja dan stres kurang tentang menunggu makanan. Adapun daerah perkotaan yang lebih banyak penduduknya sehingga mereka membantu dengan menarik pendapatan yang lebih tinggi. Yang B, penempatan outlet. Karena KFC menempatkan dirinya dengan sekolah, perguruan tinggi, bioskop, dan pasar yang sebagian besar dihuni oleh kaum muda dan mereka sedang terburu-buru. KFC menikmati sejumlah besar langkah kaki sehari-hari. Di samping itu, mereka juga memiliki outlet dekat dengan non-vegetarian atau daerah-daerah berpenduduk yang sebagian besar Muslim. Strategi ini
Mengingat sifat kompetitif dari seni makanan cepat saji, KFC menggunakan strategi pendorong untuk membantu mereka menciptakan kesadaran berbeda menarik suara. Marketing mix perusahaan KFC yang keempat adalah promosi. Promosi adalah metode yang digunakan untuk menginformasikan dan mendidik khalayak target yang terpilih tentang organisasi dan produk-produknya. Menggunakan semua sumber daya promosi seperti iklan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, peristiwa dan pengalaman, serta kupon, diskon, dan paket dibundle. Organisasi menemukan sebagian besar makna dan kelangsungan hidup melalui promosi. Di KFC, promosi adalah alat utama untuk membawa semua perhatian pecinta ayam lezat menuju satu pada makanan ayam goreng semacam itu. Berikutnya ada people. Di sini target people mengutamakan kinerja dan pelayanan karyawan, memberikan karyawan peran lebih besar dalam mengambil keputusan, mengutamakan kualitas pelayanan, kebersihan, dan nilai adalah kekuatan penuntun di balik pelayanan. Pelayanan yang ramah dan cepat, serta menyediakan tempat yang bersih, nyaman, cocok untuk keluarga. Setiap outlet dipimpin oleh manajer restoran yang bertanggung jawab pengoperasiannya setiap hari. Setiap karyawan mengikuti prosedur dasar dari KFC sehingga memenuhi standar pelayanan. Berikutnya, staff member terlatih, lokasi strategis, keperawatan outlet KFC yang bersih, pelayanan yang cepat, serta kualitas makanan berstandar, yaitu masuk ke dalam physical excellence. Yang ketujuh ada proses. Di sini proses itu terdiri dari pelayanan transparan kepada pelanggan, karyawan terlatih, berlisensi, menggunakan peralatan memasak yang paling efisien, metode baru kemasan makanan dan distribusi. Lalu KFC mengikuti tradisi atau event yang ada di Indonesia. Adapun kekuatan analisis eksternal perusahaan pada KFC seperti sebagai pelopor penyedia makanan cepat saji, memiliki cabang di seluruh Indonesia, sehingga daerah pemasarannya cukup luas. Memiliki manajemen produksi yang cukup baik, memiliki brand resmi yang terkenal di seluruh dunia, serta pelayanan yang cepat dan ramah, dan disukai oleh banyak kalangan masyarakat karena rasa yang khas dan lezat dibuat dari ayam yang berkualitas. Adapun dari kekuatan tadi, adapun kelemahan dari analisis eksternal perusahaan seperti harga yang kurang terjangkau bagi kalangan masyarakat bawah, serta kurang memperhatikan nilai gizi. Adapun peluang untuk mengembangkan jenis varian yang lain, antara lain dalam bentuk penyajian dan rasa yang baru. Bisa dijadikan bisnis waralaba yang bisa menjadikan pemasukan dari menjual brand dan sistem manajemennya. Pada analisis eksternal perusahaan KFC ini, ada pun ancaman seperti banyak pesaing lain yang menciptakan jenis makanan cepat saji lain seperti burger dan pizza, kelangkaan bahan baku yang berkualitas, lalu masyarakat merasa takut mengkonsumsi ayam akibat merebaknya virus flu burung, serta banyak masyarakat yang beralih ke jenis makanan yang lebih sehat dan mulai meninggalkan mengkonsumsi junk food. Lalu ada ancaman seperti pedagang kaki lima yang menjual fried chicken dengan harga yang lebih terjangkau, serta banyaknya bermunculan produk tepung bumbu ayam goreng yang memungkinkan masyarakat lebih suka membuat fried chicken sendiri daripada membeli. Sekian analisis tentang KFC dari saya. Terima kasih.